Oke, balik lagi di Channel Tools Project. Yes, seiring perkembangan zaman, settingan pada puli juga ikut berkembang, terutama dari segi inovasi. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, puli custom ya hanya bubut derajat, interlock, croc tail roller, ya mungkin sekitarnya itu. Tapi di sini kami berkesempatan untuk membahas puli dari Reactor Racing, ya, ini made in Jogja, dan mereka memberikan inovasi terhadap settingan untuk kirian teman-teman. Seperti apa selengkapnya? Jangan kemana-mana, langsung aja ke videonya, yuk. Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, pertama shout out dulu untuk para produsen puli custom yang selain memikirkan kualitas produknya, mereka juga memikirkan untuk kemasannya. Nah, seperti pada kemasan puli dari Reactor Racing, di sini terdapat logo mereka. Kemudian di sini ada sosial media mereka juga, jadi lengkap lah ya. Selebihnya oke, kokoh aja, jadi benar-benar melindungi produknya dari benturan ya. Nah, sebelumnya ini sudah saya unboxing, jadi bisa dibilang kali ini kita re-unboxing. Langsung aja, tanpa berlete-lete, langsung kita buka aja. Nah, pada kemasan awal seperti ini ada plastik. Nah, kemudian di sini teman-teman bakal nemuin spesifikasi puli yang teman-teman beli. Tuh ya, kalau di sini tipenya KOJ. Kemudian untuk ini kemasan untuk face drive atau puli kipas dengan derajat kemiringan 13,5 derajat, kemudian gap, nah 20 mili. Nah, gap ini apa sih? Nanti kita jelasin. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kemasan untuk facecomb atau puli rumah roller. Ya, ini facecomb. Kemudian di sini terdapat spring plate. Nah, spring plate apa sih? Nanti kita jelasin juga. Ini untuk KOJ, derajat kemiringannya sama 13,5. Kemudian gapnya juga 20 ya. Tidak lupa dikasih stiker mereka. Ini stiker yang keren banget. Oke, ada 2. Jadi dalam kemasan pasti teman-teman akan mendapatkan stiker. Oke, ini stiker dan box kita singkirkan dulu. Oke, langsung aja kita buka kemasannya. Ini plastik yang cukup tebal, kemudian ada lembar styrofoam dan masih dibalut oleh plastik wrapping. Seperti ini, kita singkirkan dulu. Satu lagi. Oke, ini dia puli custom dari Reactor Racing Jogja. Nah, sepintas puli ini terlihat biasa aja. Artinya pada umumnya puli custom ya gitu ya. Di sini ada papas sirip, derajat, kemudian interlock ya. Terus di sini juga kipasnya juga sedikit dipapas, gitu ya, untuk meringankan bobot tentunya ya. Nah, sedikit kami bahas tentang kenapa kami tertarik membahas puli dari Reactor Racing Jogja. Kami tertarik karena mereka riset suatu inovasi untuk penggunaan puli custom. Apa itu? Yes, ini dia spring plate. Ini dia yang mereka sebut spring plate yang diletakkan pada jalur roller. Nah, jadi disclaimer dulu buat teman-teman yang masih awam tentang spring plate atau baru tahu tentang spring plate, mohon jangan di skip videonya karena informasi ini mungkin bisa menjadi tambahan referensi teman-teman juga. Tapi buat teman-teman yang udah tahu, ya bolehlah ini ditonton untuk ya mengisi waktu luang mungkin ya gitu. Atau buat teman-teman yang udah pakai juga, mungkin kita bisa sharing-sharing pengalaman memakai puli dari Reactor Racing dengan spring plate ini. Nah, mereka ini ngeriset inovasi seperti ini
sudah berdasarkan data yang valid menggunakan hasil dyno test. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan omong kosong. Inovasi yang mereka lakukan ini sudah terbukti by data. Itu kenapa kami tertarik untuk membahas. Jadi bukan katanya-katanya, tapi memang mereka meriset dengan proper, gitu ya. Oke, yang pertama, apa sih fungsi dari spring plate ini? Sebelum kita lanjut, teman-teman mungkin juga punya pengalaman kalau nyeting dengan roller ringan, itu pasti teman-teman menemukan gejala slip atau gerung, gitu ya. Gerung lah, kita sebut gerung di awal. Nah, karena roller yang ringan itu akan lebih susah naik atau mempertahankan posisi pada jalur roller. Makanya penggunaan roller yang lebih ringan itu membutuhkan power mesin yang besar atau putaran mesin yang tinggi sehingga dia bisa terlempar ke atas. Kalau udah di atas dengan putaran mesin yang tinggi, dia akan stay. Tapi untuk menuju dari bawah ke atasnya itu biasanya roller ringan itu punya gejala gerung atau ya bisa dibilang slip roller lah gitu ya. Jadi fungsi dari spring plate ini adalah meminimalisir gerung pada putaran bawah, khususnya buat teman-teman yang menyeting atau memakai roller ringan, gitu ya. Jadi spring plate ini berguna untuk teman-teman yang nyeting dengan roller ringan. Biasanya gini, bang, gue dapat settingan nih di atas pakai roller ringan. Misalkan ringan tuh kategori ringan tuh ya mungkin 8, 9 gitu ya, 7, 8, 9. Tapi bawahnya emang gerung dulu, motor tuh diem, ada loss power. Nah, mungkin ini bisa menjadi solusi. Ya, karena berdasarkan hasil riset dan data yang valid ya, bisa teman-teman juga cek di TikTok mereka, Reactor Garage kalau di TikTok, kalau di Instagram itu Reactor Racing. Nanti kita sematkan, bisa teman-teman kunjungi supaya lebih tahu detail atau penjelasan secara teknisnya seperti apa. Nah, jadi gitu. Jadi spring plate ini saya ulangin, ini berguna untuk meminimalisir gejala loss power atau gerung di awal, gitu ya, buat teman-teman yang nyeting dengan roller ringan. Gimana bang dengan putaran atasnya? Nah, untuk putaran tengah ke atasnya ini bisa bekerja dengan umumnya gitu, umumnya roller. Jadi spring plate ini membantu untuk putaran bawah hingga ke tengah, gitu ya. Nanti juga bakal kita coba, saya juga bakal sharing impresi saya menggunakan puli ini, gitu ya. Nggak main-main, saya bakal pakai puli ini langsung ke Bandung dengan jarak dari rumah saya ke Bandung itu 160 kiloan lah kalau nggak salah. Karena kebetulan memang ada rencana mau ke Bandung, jadi sekalian kita tes puli ini performanya seperti apa untuk jarak 100 kilo up gitu ya. Nah, selain spring plate, mereka juga mengcustom puli mereka dengan derajat kemiringan 13,5 by order ya, artinya ada 13,5, 13,8, 14 itu bebas. Tapi di sini yang kita dapat 13,5 gitu ya. Jadi selain tadi spring plate, derajat kemiringan 13,5 terus menggunakan interlock ya. Kalau teman-teman lihat interlocknya kok gini bang, bukan yang cekung. Nah, kebetulan di sini ada contoh interlock yang cekung. Jadi teman-teman bisa lihat ini sama-sama puli KOJ ya, sama-sama puli KOJ. Nah, di sini tuh jenis interlock atau bentuk interlocknya beda nih. Kalau yang ini cekung, kalau yang ini dia nonjol gitu ya. Fungsi sama nggak bang? Sama, hanya beda model aja gitu. Nah, dalamnya interlock model seperti ini atau jendolnya interlock model seperti ini itu didasari dari seberapa rapat gap antara puli roller dan puli kipas. Nah, tadi di awal saya bilang kalau ini gapnya 20 mili. Oke, sorry banget kalau di sini kami nggak ada stigmat, jadi nggak ada ukuran jelas. Jadi maksudnya gap itu seperti ini. Gap itu adalah saat puli rapat, gitu ya. Saat puli rapat seperti ini, jarak terrapat gitu ya, jarak terrapat antara sudut ini dan sudut ini itu adalah 20 mili, gitu ya. Jadi pemakaian interlock itu memang berkaitan dengan gap. Jadi bukan seberapa kalau untuk interlock model gini ya, jadi bukan seberapa dalam interlock ini dibuat gitu loh. Bukan seberapa dalam, bukan seberapa lebar gitu ya. Jadi ini yang berpengaruh terhadap gap. Jadi hitungan gap ini harus jelas. Nah, gap itu apa sih fungsinya gitu. Jadi gap itu berpengaruh terhadap besarnya rasio pada puli depan. Nah, maksudnya gini, kalau gap antara dua puli ini lebih rapat, artinya gapnya makin kecil. Ya bisa 18, 19 mungkin gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat mungkin dengan gap-gap kecil itu menghasilkan rasio yang lebih besar. Artinya fan belt itu benar-benar naik, benar-benar maksimal gitu ya.
Nah, sedangkan gap-gap yang dihitung dengan benar gitu ya, dia bukan cuman ingin mempertontonkan atau bukan cuman ingin menghasilkan rasio yang lebih besar, tapi di dalamnya ada hitungan gitu. Hitungan itu tadi yang saya jelasin, hitungan itu berkaitan dengan seberapa besar rasio, seberapa cepat si fan belt nyampe ke rasio paling besar. Mungkin sampai sini paham ya, jadi saya agak belibet nih ngomongnya. Saya pakai bahasa sederhana aja. Jadi selain gap juga derajat kemiringan itu berpengaruh terhadap seberapa cepat atau seberapa besar rasio puli depan gitu. Nah, efeknya apa sih Bang? Oke, jadi saya jelasin secara sederhana. Jadi pengaruh gap lebih rapat atau lebih renggang itu sama seperti kalau teman-teman pakai motor manual. Gap lebih rapat itu motor teman-teman, motor manual ya kita ngomong ya, motor teman-teman itu giginya sampai 6. Kalau gap lebih renggang itu motor teman-teman seperti giginya sampai gigi 5, mungkin gitu. Jadi bagus atau enggak? Ya plus minus gitu. Dengan gap yang lebih rapat, fan belt bisa naik pol sampai atas, mumpuni nggak untuk power mesinnya. Jangan sampai kita cuma ngejar jarak main fan belt sampai atas, tapi power mesin tuh nggak nyampe sebenarnya. Jadi udah terlalu loyo. Sebagai contoh, mesin KOJ ini atau Beat Deluxe ya, dengan power yang sangat minim ya, sangat low banget, sangat rendah gitu, dipakai rasio besar, itu udah pasti nggak akan ada tenaganya di putaran atas. Kenapa? Dengan rasio yang lebih besar, artinya dia membuat RPM itu semakin low. RPM yang semakin low akan susah menggapai peak power di RPM tertentu. Dengan kata lain, motor dengan rasio lebih besar, fan belt yang lebih tinggi gitu ya, itu akan lebih smooth, RPM-nya akan lebih low gitu ya. Jadi prinsip kerja CVT teman-teman harus pahamin dulu. Jadi rasio besar itu tidak melulu atau tidak selamanya baik gitu ya. Terutama untuk di mesin-mesin loyo, mesin-mesin low gitu ya. Rasio besar itu bukan hal yang positif gitu ya. Jadi seperti itu pengertian tentang gap atau tingkat kerapatan antara puli rumah roller dan puli kipas. Oke, poin selanjutnya, benefit apa yang teman-teman dapat kalau teman-teman beli puli dari Reactor Racing? Oke, yang pertama, hitungannya jelas dan mereka riset menggunakan dyno. Artinya datanya bisa dibilang valid kayak gitu ya. Data untuk performanya, untuk perubahan performanya itu bisa dibilang valid karena ada data rekornya lah gitu. Nah, selain tadi derajat kemiringan juga gapnya sudah dihitung ya gitu ya. Gap itu tadi menentukan power mesin teman-teman. Jadi gap ini tuh bisa beda-beda. Kalau teman-teman bilang ke mereka, power mesin saya bore up sekian-sekian atau power mesin saya standar ini, gap ini akan diperhitungkan gitu ya. Oke, kemudian benefit yang kedua, tadi kita udah bahas spring plate ya, seperti itu. Jadi benefitnya teman-teman bisa mendapatkan performa yang optimal untuk di putaran bawah sampai ke tengah. Selain itu, kalau misalkan teman-teman, gue bosen pakai spring plate atau gue udah nggak mau pakai spring plate, copot aja. Ini ada baut L, disediakan baut L yang bisa dibuka. Ini silakan dibuka dan nanti teman-teman bisa pakai tanpa spring plate. Jadi teman-teman bisa pilih mau pakai spring plate atau enggak gitu ya. Pengen nyoba pakai spring plate dulu, nyobain sehari, 2 hari, 3 hari. Wah enak ya, tapi pengen nyobain nggak pakai spring plate, tinggal buka aja gitu ya. Buka, dia akan lepas gitu ya. Nah oke, itu benefit yang kedua. Oke, benefit yang ketiga, selain teman-teman mendapatkan berbagai macam fitur yang ditawarkan oleh Reactor Racing gitu ya, di antaranya tadi ya spring plate, kerok jalur roller, kemudian derajat kemiringan by order ya, optional, ini mau berapa derajat terserah. Kemudian interlock gitu ya. Jadi teman-teman juga ditawarkan dengan harga yang menarik gitu ya. Ini udah kayak sales motor aja. Tapi serius, dia jual ini seharga puli custom biasa gitu, puli custom pada umumnya. Ya di kisaran 280 sampai 290 ribu rupiah. Kurang dari 300 ribu teman-teman bisa dapat puli custom dengan fitur yang inovatif gitu. Dan fitur inovatif ini sifatnya opsional. Jadi bisa teman-teman lepas, bisa teman-teman pasang, itu terserah gitu. Nah sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, kelebihan yang pertama tentunya di harga
280 sampai 290 ribu rupiah, teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam fitur yang ditawarkan oleh Raptor Racing gitu ya. Kemudian kelebihan yang kedua, tadi balik lagi, ini settingannya udah mantap gitu loh. Jadi benar-benar dihitung dan data pastinya, data jelasnya ada gitu ya. Terus kelebihan yang ketiga, Raptor Racing menyediakan part after sales. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan spring plate ini. Nah, spring plate ini tentunya tidak lepas dari masa pakai. Nah, masa pakai spring plate ini diklaim dari Raptor Racing itu 3.000 sampai 4.000 km. Nah, terus apa efeknya Bang kalau sudah mencapai kilometer tersebut? Biasanya ini akan lemes sehingga dia udah nggak optimal untuk bekerja dengan semestinya gitu ya. Nah, kalau ini udah tidak bekerja dengan semestinya, Raptor Garage itu menyediakan part after sales-nya. Jadi spring plate ini dijual dengan harga Rp30.000 untuk satu piece. Tapi dalam satu kemasan tuh isinya 2, jadi 60. Tapi teman-teman bisa cek atau tanya aja, Bang bisa nggak beli satu aja gitu. Nah, itu coba teman-teman cek aja nanti kalau misalkan udah melakukan after sales atau pembelian spare part gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman tinggal beli, order, kemudian pasang karena ini sistemnya baut L ya, jadi bisa dibongkar pasang. Nah, terus kelebihan yang keempat, Raptor Racing menawarkan garansi. Wah, asik nih, garansi. Jadi dengan harga 280 sampai 290 ribu rupiah, teman-teman udah dapat garansi spring plate selama 1 bulan. Garansinya berupa apa? Tentunya kalau ini ada malfunction seperti patah, bengkok, kurang dari sebulan, itu teman-teman diberikan garansi. Klaimnya gimana Bang? Yang penting nota pembelian atau bukti pembeliannya disimpan gitu ya. Terus teman-teman bisa langsung klaim ke Raptor Racing. Cuman nanti teman-teman paling dikenakan biaya pengiriman aja. Diganti free gitu ya, diganti free. Gitu. Jadi itu kelebihan yang keempat gitu ya. Oke, sekarang bahas kekurangannya. Nah, kekurangannya sebenarnya ini nggak bisa dibilang kekurangan karena saya belum coba, tapi sehabis ini langsung kita coba pasang di Beat KOJ. Jadi kekurangannya menurut video yang saya tonton, penggunaan pulley custom dengan spring plate dari Raptor Racing ini memang sedikit agak rumit atau sedikit effort gitu ya. Karena nanti saya jelasin kenapa effort. Oke, jadi kenapa saya bilang agak tricky, agak effort, karena saat teman-teman pasang roller itu nggak langsung ke bawah, artinya dia tertahan oleh spring ini, gitu ya, tertahan oleh spring ini. Dan saat teman-teman tutup, gitu ya, tutup seperti ini. Nah, ini posisinya jangan sampai roller itu miring atau keluar dari jalur. Benar-benar harus dipasang dengan presisi gitu. Nah, ini tricky sih memang sebenarnya. Cuman ya seperti ini gitu loh. Ya jadi harus ditekan seperti ini sambil dipasang gitu, sambil dipasang. Dan ini harus benar-benar teman-teman tekan. Nanti kita coba pasang gimana sih effortnya, segimana effortnya gitu ya. Ini bisa mungkin dibilang satu kekurangan atau kelemahan dari produk ini gitu. Ya teman-teman harus lebih aware, harus lebih hati-hati saat memasang pulley custom dengan spring plate. Oke, langsung aja kita coba pasang. Oke, barusan udah kita pasang dan keringat karena mungkin hawanya juga lagi panas. Dan memang pemasangan pulley dari Raptor Racing dengan spring plate
agak tricky dan teman-teman harus hati-hati dan teliti ya. Jangan sampai pas dipasang itu roller jadi ngejepit atau roller tuh jadi lepas dari jalurnya. Makanya tadi pas dipasang itu tangan yang satu neken puli ke arah crankcase, yang satunya masang fan belt sambil masang puli kipas. Kencengin baut, asal udah kenceng aja baut, nggak usah dikencengin sampai begini, asal udah kenceng aja udah dia ngiket. Yang penting saat masang fan belt dan puli kipas, puli yang rumah roller tuh tetap ditekan ke arah crankcase, jangan sampai kendor, jangan sampai lepas tuh. Karena nanti kalau lepas ya langsung buyar, langsung rollernya langsung lepas semua gitu. Ya mungkin agak tricky ya, dan teman-teman harus hati-hati. Nah, untuk performanya dan impresinya seperti apa, ini langsung ini karena udah malam ya, jadi besok kita tes sekaligus. Nanti kita tes juga perjalanan saya ke Bandung untuk impresi seperti apa, dan nanti kita ulas di akhir video seputar impresi saya beberapa hari ini pakai puli dari Reactor Racing dengan spring plate. Kemudian plus minus yang saya rasakan, gitu ya, plus minus yang saya rasakan. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi langsung aja kita ke pengetesannya. Yuk. Oke, saat ini perjalanan menuju Bandung dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, kayak teman-teman lihat di sini barang-barangnya penuh, mau di belakang maupun di depan. Jadi ini impresi berkendara untuk pemakaian puli dari Reactor Racing. Nah, sebelumnya rekomendasi atau klaim dari Reactor Racing itu menggunakan roller 10 gram dan per Vario 150 ya. Nah, setelah dicoba ternyata kurang sesuai dengan gaya berkendara saya. Kemudian untuk di geografis tempat saya tinggal juga kurang sesuai gitu ya. Jadi saya melakukan penyesuaian lagi di bagian per dan roller gitu ya. Nah itu sekarang saya memakai roller 8 gram rata, kemudian per CVT-nya menggunakan Vario 125 ya, Vario 125. Karena Vario 125, 150 dan PCX itu masing-masing beda satu ulir. Jadi Vario 125 itu lebih pendek, kemudian Vario 150 itu lebih panjang satu ulir, PCX Thailand itu lebih panjang satu ulir lagi. Jadi ini saya turunin dikit lah dari klaimnya si Reactor Racing itu kan bilang pernya pakai Vario 150, tapi di sini saya pakai per Vario 125. Kenapa? Karena power mesin dari Beat KOJ atau Beat Deluxe ini gitu ya nggak gede, jadi untuk ngebuka puli belakang itu lumayan berat. Jadi kalau mau optimal sebenarnya memang per CVT jangan terlalu keras gitu ya. Nah oke, sampai kelupaan impresinya. Nah impresinya untuk pengalaman saya memakai puli 13,5 ya, 13,5 derajat kan Reactor Racing ini pulinya 13,5. Nah untuk puli 13,5 dengan gap yang dihitung, menurut saya ini kalau saya nilai ya skalanya 0 sampai 100 ini 85. Serius 85. Jadi gini, mungkin banyak teman-teman yang mengira atau mungkin ada pengalaman di puli 13,5 tuh atasnya susah bang, 13,5. Emang bawahnya enteng karena dia kan lebih landai ya. Bawahnya tuh enteng, dia teriak enak. Tapi atasnya tuh susah dapet top speed. Nah, di sini tuh saya ngerasain untuk puli 13,5 ini tuh atasnya ada terus. Jadi ngisi terus. Nah, ngisi terus dalam arti bukannya larinya gila-gilaan ya. Maksudnya Beat KOJ standar bisa lari 120 enggak. Saya tes dengan beban kayak gini aja bisa lari 105. Dengan bobot saya 80 gitu ya. Bobot saya 80, bawa barang bawaan banyak kayak gini tuh 105. Nah, kalau andai kata kalau saya nggak bawa beban aja, saya yakin bisa 110-an lah. Dengan settingan yang saya tadi ya, 8 gram per Vario 125. Tapi balik lagi dari karakter si motornya juga, oli yang dipakai apa, bahan bakar yang dipakai apa, angin, terus motornya masih fresh atau enggak, itu masih itu berkaitan, saling berkaitan. Jadi impresi untuk berkendaranya menurut saya puli 13,5 dari Reactor Racing ini sangat optimal, bisa menyalurkan tenaga mesin ke roda dengan baik gitu ya. Untuk transfer
transfer tenaga lah gitu dari mesin ke roda itu optimal gitu, minim loss. Yang saya impresif tuh di minim lossnya itu, karena mungkin penggunaan gap yang dihitung ya, jadi rasio puli depan itu tidak terlalu besar. Jadi kalau dimana custom puli yang lain itu mempertontonkan jarak main fan belt yang sampai habis gitu ya, sedangkan si reactor racing tuh dihitung, jadi nggak selamanya fan belt sampai ke atas habis itu bisa optimal terhadap performa motor. Andai kata gini, misalkan di KOJ ini kan mesinnya kan loyo gitu ya, mesinnya loyo dikasih rasio besar depannya, oke memang RPM akan lebih low, tapi si mesin udah nggak sanggup teriak lagi. Jadi penggunaan fan belt atau jarak main fan belt sampai ke atas pol dengan rasio besar di puli depan untuk di mesin KOJ itu hanya mungkin untuk bikin putaran mesin lebih anteng gitu ya, gitu. Jadi bukan untuk performa sebenarnya, apalagi dikasih ditanjakan, menurut saya jatuhnya jadi loyo gitu, karena si mesin nggak sanggup teriak lagi gitu. Mungkin segitu aja impresi berkendaranya. Jadi ini saya posisinya udah di daerah Tasik. Jadi setengah perjalanan lagi sampai ke Bandung. Oke, nanti kita lanjut langsung ke kesimpulannya. Oke, nyampe juga pada pembahasan dan kesimpulannya. Nah, recall lagi gitu ya. Jadi kemarin kita udah bahas juga apa fungsi dari spring plate, terus kenapa gap antara puli roller dan puli kipas saat merapat itu jaraknya itu dihitung gitu. Itu udah kita jelasin. Nah, sampai ke impresi saat saya nyoba. Oke, yang pertama saya nyobain dari klaim settingan yang dikasih oleh Reactor Racing, yaitu roller 10 gram Persivity Vario gitu ya. Saya cobain langsung gas kurang lebih 30 kiloan lah. Karena dari rumah ke titik checkpoint itu 15 kilo, balik lagi ke rumah itu 15 kilo, artinya 30 kilo ya. Nah, yang saya rasain memang torsi itu sangat melimpah di RPM rendah. Jarang-jarang torsi melimpah di RPM rendah kan. Karena kalau hasil dari dyno, kalau kita lihat di atas kertas, peak powernya si Beat KOJ atau Beat Deluxe itu tuh di antara 5.000-6.000 RPM. Artinya ada di putaran tengah. Nah, sedangkan ini dengan penggunaan spring plate itu torsi bisa didapat di RPM rendah, artinya nggak jauh-jauh dari langsam. Anggaplah langsam itu 1.500, torsi itu keluar di kisaran 2.500 RPM atau 3.000 itu udah keluar. Dan saya ngerasain itu torsi yang baru saya rasain di Honda Beat. Maksudnya torsi sebesar itu yang baru saya ngerasain di Honda Beat standar. Nah, tapi pada putaran tengah ke atasnya memang biasa aja gitu ya, cenderung flat. Nah, memang harus ada racikan-racikan lagi. Nah, makanya di konten-konten kami, TWP, jarang banget namanya nge-sharing atau berbagi atau ngasih tips settingan pakai sekian gram, pernya pakai sekian RPM. Enggak, karena tiap orang itu beda-beda karakter bawa motornya. Jadi balik lagi ke teman-teman, yang jelas puli dari Reactor Racing ini sudah dihitung, tinggal teman-teman nyeting sendiri berdasarkan bobot pengendara, bobot teman-teman ya, ditambah karakter bawa motor gimana, terus ditambah lagi letak geografis rumah teman-teman itu gimana, apakah jalannya datar terus, apakah nanjak terus gitu kan. Nah, itu beda-beda. Nah, oke, yang saya rasain seperti itu. Jadi torsi itu melimpah di RPM rendah. Efeknya apa? Efeknya irit BBM jelas, karena motor itu udah bisa melaju dengan tadi torsinya besar di RPM rendah gitu. Jadi RPM nggak perlu tinggi, tapi motor udah bisa melesat gitu. Walaupun dari tengah ke atasnya cenderung flat dengan settingan 10 dan per Vario 150 gitu ya. Mungkin harus ada penyesuaian. Nah, singkat cerita yang kemarin saya bilang kan, jadi saya ada rencana memang ke Bandung. Nah, saya cobain tuh ke Bandung. Jaraknya kurang lebih dari rumah ke Bandung itu 180 kilo. Jadi cukup untuk saya bisa menilai karakter dari puli Reactor Racing ini. Nah, sebenarnya dari awal benefit yang ditonjolkan oleh Reactor Racing itu bukan pada spring plate-nya, melainkan pada gap antar puli. Nah, gap antar pulinya itu benar-benar dihitung gitu. Jadi bukan asal pakai interlock, bukan asal bubut, enggak. Tapi memang dia dihitung. Makanya kemarin kita juga bahas
nggak selamanya fan belt naik maksimal sampai atas itu baik, nggak. Tapi gimana caranya rasio puli depan itu sesuai dengan power mesin gitu. Percuma kalau misalkan rasio puli depannya besar, fan belt sampai atas, tapi power mesinnya nggak mumpuni. Ibaratnya Supra, giginya ada 7 gitu kan. Jadi mau ngapain, sia-sia gitu kan. Makanya kenapa gapnya ini dihitung oleh Reactor Racing, karena yaitu itu benefitnya kalau teman-teman beli puli dari Reactor Racing. Yang saya rasakan, nah ini yang saya rasakan kebetulan memang saya penasaran kalau spring plate ini dibuka tuh gimana sih rasanya. Ya pastinya sama aja kayak puli bubutan lainnya kan gitu ya. Jadi ada gejala slip di awal kalau kita pakai roller ringan. Buat saya nggak masalah, karena saya pengen ngeriset si gap ini gitu. Dan ternyata bener aja, perjalanan dari Kuningan ke Bandung itu cenderung naik turun. Jadi dari sini sampai dengan Kabupaten Tasik itu naik terus. Ya memang ada turunnya lah, di Jahim itu ada turunnya, di Gentong itu naik terus, sampai Nagrek itu naik terus, dari Nagrek Bandung tuh baru turun terus. Nah, itu saya ngerasain namanya power motor ngisi terus, bener-bener ngisi terus. Nah, artinya gini, ngisi terus di sini bukan berarti beat KOJ dengan 100 cc bisa lari 120, enggak, bukan gitu maksudnya ngisi terus. Artinya nggak ada bisa dibilang nggak ada loss power. Jadi bisa dibilang dari 0 sampai dengan misalkan anggaplah top speednya 105. Memang saya nggak nyampe top speed, cuman dengan barang bawaan yang banyak itu saya bisa nyampe 100 lewat lah, 100 lewat. Nah itu dari 0 sampai 100 lewat itu dia benar-benar konsisten, linear, bisa dibilang linear. Jadi tenaganya tuh ada terus. Nah mungkin itu yang dimaksud gapnya dihitung. Jadi seperti pembahasan sebelumnya, rasio besar itu tidak selamanya baik. Jadi Reactor Racing ini bukan mereka tuh nggak ngejual kayak, weh kita bikin puli bubut, ini lo jarak main fan beltnya sampai habis pol sampai atas, enggak. Tapi dia benar-benar dihitung rasio puli depannya besarnya segimana, cukup untuk power mesin standar gitu. Mungkin kalau misalkan dibikin lebih lebar lagi bisa, tapi mesinnya juga harus di-upgrade gitu ya, supaya bisa bisa ngebantu, bisa terus powerful sampai rasio besar gitu. Nah mungkin kayak gitu. Impresi saya pakai puli dari Reactor Racing itu yang pertama dengan spring plate itu teman-teman bisa dapat torsi di RPM bawah, torsi besar di RPM bawah. Kelebihannya pasti irit BBM, pasti itu irit BBM. Terus yang kedua, tanpa spring plate saya cobain, ini memang karakter pulinya tenaganya ada terus karena gapnya dihitung kayak gitu ya. Pilihannya balik lagi ke teman-teman, mau pakai spring plate atau nggak pakai spring plate silahkan gitu ya. Jadi balik lagi kalau settingan gimana pengendara, gimana bobot, gimana letak geografis. Jadi seperti itu aja impresi yang saya rasakan gitu ya. Jadi tadi teman-teman juga udah lihat barusan video yang saya shoot gitu ya secara dadakan saat saya race gitu di perjalanan menuju Bandung. Ya seperti itu, bisa dilihat itu barang bawaannya banyak banget dan bobot saya 80, pakai beat KOJ standar. Nah itu kan kebayang gimana beratnya, tapi di bypass Bandung bisa lari 100 lewat. Ya mungkin kebayang lah ya. Oke, mungkin sekian aja video dari kami Tools Project. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada salah penyebutan. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, komen juga untuk pertanyaan dan masukan untuk video kami. Jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.